Bagaimana caranya hidup bahagia, kondisi begini-gini aja, nggak ada perubahan. Mau berubah juga kayaknya susah banget, netizen tambah julid. Mungkin teman-teman sekalian di ruang ini bisa belajar tentang bagaimana caranya kita punya kemampuan untuk bisa lebih positif. Atau bahasa kerennya adalah positive psychology. Saya punya seorang teman, keren banget, psikolog, HR consultant, berada dalam naungan organisasi bernama Balance Pillar Academy. Billy Ferdinand. Hai Bill. How are you doing? Mas Erwin. Thank you for inviting me. Oh, of course. Thanks for coming. Oke. Bill, Ya. ceritain dong, kenapa sih lo terlibat di dunia psikologi? Apa yang membuat lo tertarik? Oke. Singkat padat kan, jelas. Oke, singkat padat ya. Singkatnya dari dulu gue punya minat yang banyak ceritanya gitu ya. Terus sampai di satu titik kayaknya kalau nggak salah di SMA itu memang pengen banget jadi seorang psikolog. Karena Simply karena dulu ada dua ilmu yang sebenarnya gue tertarik. Yang pertama tuh ilmunya seputar seni gitu ya. Dulu pengen banget masuk ke DKV karena aku tuh suka gambar dulu, suka ngegambar. Cuman ada satu ilmu lagi yang kayaknya juga menarik, ilmu soal manusia. bener. Gitu. Terus kayaknya kalau ilmu soal menggambar, aku bisa pelajarin sendiri nih. Gitu kayaknya. Otodidak. Kayaknya yang satu nggak mungkin. Oke, fokusnya lari ke psikologi. Cuman memang perjalanannya nggak gampang, butuh waktu, butuh effort banget untuk bisa akhirnya jadi seorang psikolog. Gitu. Tapi memang dari dulu udah arahnya pengennya ke situ. Tapi memang ya, Bill, gue setuju sama lo. Human psychology itu very interesting. Iya. Menarik banget. Apalagi di zaman yang sangat cepat. Dimana banyak sekali, bisa dibilang complexity ya. Oke, iya. Isi kepala orang beda-beda. Iya, isi kepala, mentalnya, Betul. feelingnya juga beda-beda. Betul. Yang bikin kemudian konfigurasi menjadi sangat beragam. Iya. Benar. Ya kan? Benar banget. Ini ya, makin kesini makin kompleks. Iya, makin kompleks. Iya. Nah, ini juga ada. Apa tuh? Ini bukan konfigurasi, tapi ini ada judul-judul di atas batu ini, berbagai macam title atau terminologi yang boleh lo pilih satu. Oke. Dan kenapa lo pilih itu di antara sekian banyak pilihan? Show to the camera, we would like to know what's in your mind. Waduh, agak susah ya. Nah, kan? Jangan terlalu dipikirin, Bill. Oke. Kayaknya lebih pilih ke ini. Oke, tolong ditunjukin. Tunjukin kamera ya. Oke. Yes. Yang dipilih Brilliant. Brilliant. Wow, tidak banyak orang yang memilih. Teman-teman gue di sini nggak semua milih. Kayaknya lo orang kedua deh yang milih Brilliant. Oh ya? Boleh dijelasin kenapa? Nggak tahu ya, ini terminologi yang mungkin gue pahami soal brilliant gitu. Brilliant kan artinya sebenarnya lebih mengarah ke cerdas gitu ya, bright. Which is maksudnya adalah orang tuh nggak cuma sekedar pintar gitu ya, secara otak aja, tapi juga harus pintar bagaimana membawakan diri. Nah, kayaknya kalau yang komplit itu lebih cocok buat disebut sebagai brilliant kalau menurut terminologi gua gitu ya. Yeah. Tapi setiap orang mungkin punya definisi brilliant yang beda-beda. Oke. Gitu. Jadi kita berarti seperti yang tadi yang lo ceritain juga, betapa lo sangat minat untuk mempelajari ilmu manusia. Betul. Karena ilmu manusia itu sangat kompleks. Betul. Makin kesini makin kompleks. Iya, setuju. Terus artinya bagaimana manusia juga tidak cuma sekedar cerdas, punya kemampuan mengolah otak, tapi juga dapat membawakan dirinya seperti yang lo bilang. Iya, setuju. Kenyataannya adalah sekarang hidup penuh dengan tantangan. Banget. Resesi di depan mata atau makan udah kejadian, beberapa negara udah klaim mereka bankrupt dan segala macam, membuat hidup jadi penuh dengan tekanan dan tantangan. Dan akhirnya kita sebagai manusia mungkin tidak bisa atau mungkin merasa clueless kali ya untuk mengembangkan psikologis kita yang menjadi lebih bertumbuh dan bagus. Apa pendapat lo? Kalau menurut gue sih memang salah satunya adalah kayaknya social pressure-nya juga sekarang kan juga makin tinggi gitu ya. Belum lagi tambah sosial media, orang flexing sana flexing sini gitu. Jadi kondisi yang sudah sulit, yang mungkin kita sedang rasakan gitu ya, ditambah mungkin social pressure yang juga makin tinggi karena kita ibaratnya menjudge diri sendiri berdasarkan apa yang terlihat gitu ya, yang terlihat terutama di sosial media gitu ya. Jadinya kita makin terasa terpressure untuk kayaknya
orang lain kok bisa segitu nikmatnya menjalani hidup, kok gua enggak gitu ya. Jadi membandingkan. Jadi Tekanan mulai itu muncul membandingkan. karena kita sering membandingkan apa yang kita lihat di media sosial. Iya, iya. Salah satu yang sebenarnya menarik insight-nya itu gue dapat ketika baca salah satu buku gitu ya. Tadi sempat sebelum kita mulai untuk sharing di sini kan sempat gue men-share satu buku tuh The Courage to be Disliked gitu ya. The Courage to be Ya, Disliked. The Courage to be Disliked gitu. Itu adalah satu buku yang sebenarnya memberikan satu gambaran gitu ya bahwa masalah manusia itu pada umumnya datangnya paling banyak karena interpersonal relationship gitu. Jadi kalau ibaratnya kalau nggak ada orang lain dan nggak ada judgement orang lain, mungkin kita hidupnya lebih fine. Tapi sayangnya nggak mungkin. Nggak mungkin kan hidup di hutan. Betul, manusia kan makhluk sosial gitu. Iya. Jadi kayaknya nggak mungkin juga kalau kayak gitu. Kalau dilihat bahwa ada terminologi tentang positive psychology, ini juga pernah kita bahas waktu itu di podcast gue dulu, long ago. Dan gue sangat tertarik, dan juga gue punya teman satu yang lagi belajar tentang positive psychology, walaupun baru semester 4, semester 5. Oke. Coba jelasin ke teman-teman sekalian, apa itu positive psychology? Tadi kita udah ngomongin soal human psychology. Terus ini ada lagi terminologi positive psychology. Yes. Please. Oke, sebenarnya positive psychology itu kalau di Indonesia mungkin baru mulai beranjak populer lah ibaratnya gitu ya. Tapi kalau di luar negeri ini sudah mulai berkembang cukup lama. Mungkin sekitar awal 2000-an udah mulai ada terminologi yang mulai berkembang arahnya ke positive psychology gitu ya. Pada dasarnya ini merupakan salah satu kayak pendekatan bidang ilmu psikologi yang baru. Studinya si positive psychology itu sebenarnya arahnya lebih ke study of what makes life most worth living lah. Jadi bagaimana supaya manusia itu atau orang-orang tuh bisa merasa lebih sejahtera gitu ya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya yang jadi purpose-nya adalah well-being-nya gitu. Cuman kalau di bahasa Indonesia kan mungkin jadinya sejahtera lah. Istilahnya gampangnya gitu. Lahir batin. Iya, sejahtera lahir batin. Tapi kalau dari sisi psikologis, dari segi batinnya sejahtera gitu. Kalau dibilang mungkin ya, kalau yang sejauh yang gue pahami gitu ya, bisa jadi juga salah. Tapi sejauh yang gue pahami, happiness itu belum sampai ke well-being. Tapi kalau orang yang sudah punya well-being yang bagus gitu ya, punya psychological well-being, mostly pasti yang dirasakan adalah happiness gitu. Kurang lebih sih kayak gitu gambarannya sebenarnya. Jadi kalau orang yang sudah sejahtera, pasti dia bahagia gitu kan? Bukannya pasti, tapi mostly yang dia rasakan adalah happiness karena fulfillment. Yes, karena fulfillment itu di dalam hidupnya mungkin juga dia secara mentally, secara emosionalnya juga dia bisa kelola, bisa terpuaskan semuanya gitu. Jadi fulfillment yang didapatkan itu yang bikin well-being-nya pun terbentuk. Jadi apa saja komponen-komponen seorang bisa memiliki positive psychology? Oke, kalau dibilang bukan komponen untuk orang bisa punya positive psychology ya, tapi positive psychology itu lebih ke arah bagaimana dia memberdayakan dan mengoptimalisasikan apa yang sudah dia punya, kekuatan yang dia punya. Gitu. Jadi melihat segala sesuatu dari kacamata yang positif, dari apa yang sudah dia miliki. Kurang lebih arahnya mau dibuat seperti itu, tapi bukan berarti kita mendinai apa yang jadi kelemahan kita. Justru kita mesti accept dulu apapun yang ada dalam diri kita gitu ya, mulai dari kelebihan, kelemahan, apapun yang kita punya gitu ya. Itu kita harus accept dulu, kita aware, kita accept, baru kita bisa berproses untuk next-nya mau ngapain. Sorry Bel, gue potong. Jadi kalau gitu mungkin nggak bisa dibilang setiap orang harus membuat jurnal tentang dirinya, menuliskan kekuatannya, kekurangannya apa supaya supaya bisa accept, bisa menerima dirinya. Perlu nggak gitu? Kalau untuk yang merasa sulit gitu ya, salah satu proses yang bisa dilakukan adalah bikin jurnal. Misalkan jurnal self development misalnya. Boleh, misalkan mau dibikin jurnal self development gitu ya, atau paling simpel mungkin jurnal untuk tahu dulu kekuatannya ada di mana, kelemahannya ada di mana. Terus gue mau apa dengan
kelebihan yang gue punya gitu ya, bisa apa, dan dengan kekurangan yang gue punya, gue mau ngapain. Gitu. Mungkinkah untuk diubah? Kalau misalkan dirasa nggak mungkin, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kelemahan yang gue punya, let's say gitu ya, di kondisi-kondisi yang mungkin akan menuntut itu. Iya, jadi contohnya kan bukan contoh karena memang nggak ada orang yang sempurna. Betul. Berarti kita mesti menerima diri kita. Yes. Dan tadi kalau kekuatan atau hal yang bagus udah gampang lah. Ya, ya. Nggak perlu effort, udah ada gitu kan. Sekarang kita mau memaksimalkan diri kita kan, menerima apa yang ada dalam diri kita. Terus kalau ternyata ada kekurangan-kekurangan, oke, mungkin nggak bisa dibenerin. Tetapi dengan melihat kekurangan kita, setelah kita tulis itu, kita bisa mempertimbangkan tindakan apa yang akan kita lakukan. Kalau seandainya tindakan itu kemudian muncul di situasi yang tidak diinginkan, jadi kita bisa prevent. Iya. Bisa prevent itu apa sih? Mungkin bukan prevent, mencegah. tapi ya mungkin lebih ke arah kita tahu bagaimana kita harus bertindak, atau kita tahu bagaimana antisipatif. Yes. Lebih antisipatif. At least antisipatif mungkin terhadap sesuatu yang akan bertabrakan sama kekurangan kita. Contoh paling gampang gini. Gue orangnya sebenarnya bukan seorang yang nyaman untuk tampil di Depan lingkungan publik. ataupun di depan publik gitu ya, di lingkungan umum yang orangnya banyak gitu. Itu sangat nggak nyaman buat gue. Kalau orang bilang terminologinya lebih seneng ke bilangnya introvert gitu ya. Tapi di sisi lain, gue bekerja sebagai seorang trainer gitu ya, dan seorang konsultan, which is akan ketemu dengan berbagai macam orang, bahkan bisa ketemu dengan orang yang jumlahnya banyak karena sebagai seorang trainer gitu ya. Otomatis kan harus mengatasi kan, bagaimana gue bisa mengatasi nih rasa grogi, mungkin rasa takutnya menghadapi orang lain gitu. Dan memang nggak mudah gitu ya. At least dari tahu dulu kalau gue nggak nyaman dengan lingkungan seperti itu, terus mulai berproses. Oke, dengan ketidaknyamanan itu gue mau ngapain? Yang bisa gue atasi dari diri gue paling nggak, karena sangat susah mengontrol orang lain, betul? Iya, nggak bisa malah. Iya, kita nggak bisa gitu untuk ngontrol orang lain tuh sangat susah. Tapi yang kita bisa kontrol adalah bagaimana kita mau behave, termasuk kita punya emosi, let's say nervous gitu ya. Kita punya emosi nervous, tapi bagaimana kita mau mengekspresikannya itu kan lain cerita. Kita mau tampilin nggak kalau kita nervous, tangan goyang-goyang, kaki goyang-goyang gitu ya. Mungkin kalau nervous. Tapi kan kita tahu bagaimana untuk, kita cari tahu bagaimana untuk bisa calm down dan akhirnya bisa tampil gitu. Salah satunya adalah dengan pembiasaan, bikin kebiasaan baru. Bikin habit yang baru. Bikin habit yang baru itu bisa membantu untuk mengatasi apa yang kita rasa ini kita kurang di situ, gitu. Nah, kita baru ngomong di permukaan doang nih sama Billy Ferdinand. Oke. Permukaan. Kita belum masuk ke dalam bagaimana mental, attitude kita, kebiasaan-kebiasaan, behavior kita yang bisa kita antisipasi supaya dia tidak membuat kemudian interaksi kita dengan orang lain menjadi buruk. Ya. Karena memang pada akhirnya ya hidup ini memang harus berinteraksi dan harus berkomunikasi. Betul. Kami balik lagi. Yes, kalau ngomongin tentang diri sendiri tuh nggak akan pernah ada habis ya. Semua orang tuh senang bicarain tentang dirinya. Itu berarti kan tiap orang yang saya tahu ya dari buku-buku interaksi sama orang tuh ada ego dalam diri kita sendiri. Betul ya Billy? Ya pasti semua orang punya ego. Betul. Dan kalau egonya makin tinggi, kelihatannya kemampuan mendengarnya makin kurang. Soalnya nggak bisa dengar. Kata orang Manado, sopongo. Budak gitu kayaknya cuma gue yang paling baik, cuma gue yang mau didengerin. Sedangkan kalau dari kacamata kita berinteraksi, berkomunikasi sama orang, mereka juga pengen didengerin, pengen diperhatiin. Ya. Kalau masing-masing bertahan dengan egonya kan akhirnya nggak ada komunikasi yang selaras. Dan makin banyak friksi ya makin seseorang memerlukan menikmati, mendengarkan ngobrol-ngobrol saya dengan Billy tentang positive psychology. Tadi kita baru ngomong di permukaan. Dan tantangan terberat adalah menaklukkan diri sendiri ya, Bill? Betul. Salah satu tantangan terberat kan menaklukkan ego. Kalau di psikologi kan juga ada salah satu tokoh psikologi yang mengajarkan eat ego, super ego gitu ya.
menaklukkan ego sendiri itu, keinginan dasar diri itu memang paling susah. Gitu. Kalau lo sendiri udah berkecimpung lama, jadi profesional, jadi practitioner, apakah bisa dikatakan lo sudah sukses mengelola ego? Mengelola ego? Enggak. Mau sampai kapan juga yang namanya dorongan ego tuh kuat banget. Oh, jadi gitu ya? kadang iya. Apalagi kalau misalkan ya paling gampang yang di hal-hal yang mungkin kita seneng atau kita inginkan gitu ya. Misalkan Iya sih. baru-baru ini nih, gue pakai pengalaman pribadi lah, Iya, lebih iya. enak gitu ya. Baru-baru ini kayak sepedaan gue tuh udah mulai makin intens gitu ya. Gue belum bisa melabelkan diri sebagai seorang pesepeda yang jago gitu ya. Apalagi sampai sekelas atlet, tapi keinginan buat upgrade sepeda tuh ada gitu. Nah, belakangan tuh juga karena kayaknya nggak puas nih sepeda cuman gini-gini aja gitu, pengen upgrade gitu. Itu ego ya? Itu ego tuh salah satunya gitu. Nah, Belum lagi yang lain ya? belum lagi yang lain. Terus sekarang kan udah ada istri, terus jadi kayak kalau beli ini izin dulu sama nyonya gitu kan. Iya. Lo duit gua? Iya, meskipun duit kita gitu ya. Tapi kayaknya ya dengan kayak gitu juga kita jadi agak segan untuk bisa menuhin ego, karena kan kita juga mikirin ada orang lain yang hidupnya juga bareng sama kita. Iya. Gitu. Jadi kayak Ada toleransi. Ada respect. Gitu. Iya, salah satunya mungkin dengan gue menikah kayaknya ada sedikit penurunan ego karena ada orang lain yang secara real hidupnya juga barengan gitu. Jadi itu mulai We consider. Betul. And we compromise. Betul. Berarti bisa dibilang orang-orang yang punya positive psychology adalah mereka bisa mengontrol dirinya. No? Bisa nggak gitu? Ya, kalau dibilang sebenarnya nggak cuma sekedar kontrol ya, tapi lebih ke arah dia mengontrol dirinya, mungkin terhadap juga bagaimana dia harus react terhadap lingkungan sosialnya dan orang lain, tapi juga bagaimana dia dengan dia mengontrol diri itu juga dia merasa ada pemenuhan tertentu nggak yang dirasakan. Contoh dalam artian gini. Kalau misalkan interaksi antar manusia itu adalah give and take gitu ya, orang memberi sesuatu ke orang lain itu sebenarnya membantu memenuhi yang namanya keinginan dia, dorongan dirinya untuk dapat pemenuhan makna hidup. Makanya orang yang dermawan kayaknya hidupnya tuh lebih punya makna gitu ya. Aktualisasi diri. Karena salah satu mungkin bentuknya adalah dia bisa mengaktualisasikan dirinya, mungkin sekecil apapun gitu ya, apa yang dia berikan, entah tindakan, entah tenaga atau waktu atau apapun itu yang diberikan ke orang lain dan bisa memberikan kebahagiaan buat orang lain, itu juga kayaknya ada pemenuhan tersendiri dalam hidup. Nah di sisi lain, kalau orang yang merasa kayaknya saya kurang punya kebahagiaan, katanya kalau menurut penelitian, bukan menurut gua gitu ya, menurut penelitian tuh kalau orang yang merasa hidupnya kayaknya kurang bahagia, jangan-jangan interaksi sosial dia kurang dan dia butuh untuk terima energi dari orang lain gitu ya. Energinya juga energi yang baik gitu. Dia butuh terima tuh bantuan orang lain mungkin, perhatian orang lain, makanya hidupnya lebih bahagia. Nah, biasanya kalau sejauh yang gue pelajari soal positive psychology itu ada unsur ini yang juga ikut dipelajari soal give and take. Gitu ya, soal bagaimana mendapatkan pemenuhan atau makna hidup dan juga dapat kebahagiaan hidup gitu. Jadi makna dan kebahagiaan hidup. Iya. Boleh dijelasin lebih dalam lagi, Bill? Menarik. Oke. Tentang makna hidup kita udah tahu. Kebahagiaan hidup, karena kebahagiaan hidup menurut gue akan berbeda dengan kebahagiaan hidup menurut versi lo kan? Banget. Karena memang yang namanya bahagia itu subjektif gitu ya. Apakah kalau misalkan Mas Erwin dapat uang, Mas Erwin bahagia? Belum tentu. Ada orang-orang yang mungkin ketika dia dapat uang banyak, dia bahagia. Gitu. Bisa jadi karena belief yang udah ada di kepalanya orang-orang soal happiness itu apa, itu beda-beda. Nah, yang bikin orang bermasalah dengan kebahagiaannya dia dan juga judgement-nya dia terhadap orang lain, itu adalah si belief-nya dia sebenarnya. Contoh misalkan, ada dua orang, yang satu punya belief system kalau hal yang penting gitu ya di dalam hidupnya itu adalah
Contoh tadi uang. Hal yang penting dalam hidupnya adalah uang. Dia bahagia kalau dapat duit atau dihargai dengan uang. Iya, salah satunya gitu. Dia bahagia karena misalkan dia punya uang gitu ya. Terus ketika ada orang lain yang di depan dia, yang dia melihat uangnya pas-pasan gitu ya, pendapatannya pas-pasan. Tapi si orang ini punya waktu banyak buat keluarganya. Kalau si A yang merasa hal yang penting adalah uang, dia melihat bahwa important things in life is money. Maka dia melihat orang ini nggak bahagia pasti. Gitu. Karena ukurannya beda. Tapi, belief sistemnya beda. Yes. Tapi ketika misalkan dia punya belief sistemnya, punya banyak waktu untuk keluarga, itu adalah hidup yang bahagia, maka dia melihat orang ini, si B ini, meskipun uangnya pas-pasan, tapi dia punya banyak waktu buat keluarganya, punya banyak aktivitas yang bisa dilakukan sama keluarganya. Mungkin dia akan punya pandangan, wah, si B ini adalah orang yang bahagia gitu. Jadi cara pandang juga mempengaruhi selain belief system. Iya, subjektivitas itu akan mempengaruhi bagaimana si orang ini melihat satu kebahagiaan buat dia. Sebelum gue akan bertanya tentang practicality, contoh-contoh konkret tentang mempraktikkan positive psychology, dan juga gue akan bertanya tentang belief system. Tapi sebelum itu gue ingin melontarkan banyak pertanyaan dalam waktu 1 menit. Lo harus menjawab. Waduh, oke. Nih 1 menit ya. As much as you can. Oke. Are you ready? Oke. Siapakah manusia terseksi di Indonesia? Istri gue. Mending dikacangin atau ngacangin? Mending dikacangin. Kenapa Superman celana dalamnya di luar? Karena kalau celana dalamnya, kenapa di luar? Kalau di dalam Batman mungkin. Pilih keasinan atau kepahitan? Asinan. Sayur asam atau sayur lodeh? Saya rasa. Tahu atau tempe? Tempe. Mendingan mimpi buruk atau ketindihan? Mimpi buruk. Saya bisa meneteskan air mata kalau orang terdekat meninggal. Apa yang membuat saya bahagia? Wah, ini yang susah. Yang membuat saya bahagia, merasa hidup itu cukup. Ngupil, kalau ngupil dibuang kemana upilnya? Kemana aja dah. Sukses itu menurut saya adalah ketika satu tahap yang kita ingin sampai itu tercapai, itu udah satu kesuksesan. Kenapa kucing jantan disebut kucing garong? Waduh, nggak tahu kalau itu. Semelas. Pertanyaannya itu loh. Sengaja dibikin biar pengen tahu secara cepat bagaimana seorang berpikir dan kemudian berucap. Anyway, Bill. Ya. Gue tadi bilang pengen nanya tentang belief system. Dan banyak sekali orang-orang di dalam kelas-kelas yang gue jumpai ketika gue bercerita tentang atau mengatakan terminologi belief system, banyak orang yang nggak tahu. Nah, lo karena mendalami ilmu manusia dan belajar langsung, boleh dijelasin ke teman-teman sekalian. What is belief system? Ya, belief system itu adalah satu ibaratnya kompilasi lah, bisa dibilang gitu ya, dari pengalaman, dari subjektivitas kita, dari juga mungkin pendidikan yang kita dapat gitu. Termasuk pendidikan tuh pendidikan dari lingkungan sosial gitu ya, terutama yang terdekat mungkin pas masa anak-anak dari keluarga. Itu semua adalah komponen yang membentuk si belief system gitu ya. Jadi itu adalah proses sebenarnya di dalam diri kita untuk kita punya ibaratnya cerminan melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi saya melihat Mas Erwin gitu ya. Mas Erwin tampilannya seperti ini. Kalau dari apa yang sudah saya miliki, pengalaman saya yang sudah membentuk apa yang saya yakini gitu ya, atau belief system saya, maka saya bisa menilai Mas Erwin gitu. Tapi kalau misalkan belief system seseorang dengan orang lain gitu ya, itu sudah pasti akan berbeda. Beda-beda ya. Akan beda-beda. Apakah bisa dibilang belief system ini adalah sebuah alam bawah sadar? Belief system bisa dibilang gitu, ada di unconscious, tapi bisa masuk sampai ke subconscious karena dia juga mempengaruhi bagaimana kita akhirnya berinteraksi, membuat judgement, melihat sesuatu gitu ya, memunculkan perspektif terhadap ini, persepsi ini itu gitu ya. Jadi gimana caranya gue punya positive psychology? Kalau gue lihat teman-teman gue di Instagram jalan-jalan ke luar negeri dengan sangat gampang, sementara gue kerja terus. Jawabnya abis ini ya. Oke. Pengen tahu.
Ya tuh gimana tuh ya, lihat orang keren, lihat orang jalan-jalan ke luar negeri. Gue kerja mulu, dia kok gampang banget naik private jet, makan enak, ini itu, gue kerja mulu, misalnya gitu. Bagaimana kita bisa punya positive psychology sementara lingkungan tuh memberikan tekanan yang sangat besar? Iya, kalau bicara soal melihat lingkungan sosialnya itu sekarang seperti itu gitu ya, flexing di sana sini. Satu yang perlu kita sadari bahwa kita sendiri kalau misalkan mau mempost sesuatu di sosial media, pasti yang kita post adalah the best of ourselves, gitu kan. Nah mungkin yang terburuk gitu lagi ya. masuk God gitu maksudnya. Iya, lagi hina nista gitu. Iya, kecuali nih gue hina. Ya kecuali you make it up. Iya, ya kecuali memang tujuan kita memposting itu adalah untuk dapat attention, gitu ya. Itu lain cerita. Tapi kalau misalkan pada umumnya kan orang memposting semua di sosial media itu adalah untuk dia bisa menunjukkan ini loh diri saya yang terbaik, di versi terbaik gitu. Paling gampang gini, kalau misalkan pergi ke pantai gitu ya, mungkin pantainya cuman pantai Ancol gitu atau di Pik, pantainya bagus kan, pasir putih gitu. Selfie atau minta difoto sama orang, terus dari sekian banyak foto dipilih yang supaya kelihatannya pantai pasir putih. Nggak tahu itu di mana atau edit. Iya, atau diedit orangnya dibuang semua, kayaknya sendirian di private bis, itu kan bisa aja. Gitu. Semua di sosial media tuh sekarang terutama di dunia digital tuh udah bisa manipulatif lah ibaratnya. Nah, ketika kita sadar kalau kita sendiri aja memposting sesuatu pasti the best of ourselves yang kita posting, udah pasti orang lain juga akan kayak gitu. Jadi ngapain pusing kalau ngelihat gitu orang ya? Iya dong. Jangan lu pikirin ya. Jangan dipikirin gitu. Ya bukan artinya jelek gitu ya kalau dipikirin. Kalau itu diterima kita pikirin tapi itu memotivasi, bagus dong. Gitu. Tapi kalau hal seperti itu kita terima, bukannya kita termotivasi malah kita jadi down sendiri, itu baru jadi sebuah problem. Gitu. Oke. Jadi ini salah satu bentuk realisasi dari positive psychology. Salah satunya. Bagaimana kita mempertimbangkan social pressure. Iya. Nah di sisi lain juga mungkin bukan cuma mempertimbangkan social pressure, tapi kita juga melihat, merefleksi ke diri sendiri gitu. Kan kalau sekarang melihat di sosial media, terutama para influencer yang mungkin sudah lebih jauh mendalami soal positive psychology ketimbang gua gitu ya, sudah lebih banyak lah kalau menurut gua. Dan banyak orang-orang juga yang para influencer yang menyediakan sosial medianya atau dia bikin sosial media khusus untuk menyebarkan atau memberikan influence yang positif soal kesehatan mental gitu. Nah, mereka itu kan juga sudah mulai banyak yang memberikan gambaran kalau yang namanya bersosial media gitu ya. Atau misalkan dalam artian khusus melihat kesuksesan seseorang lewat sosial media, kita juga harus belajar bahwa proses orang untuk sukses kan beda-beda gitu. Ada yang mungkin kecipratan duit dari orang tuanya bisa bikin usaha langsung besar dan langsung sukses, ada gitu. Ada yang merangkak dari bawah. Betul, ada yang merangkak dari bawah. Nah, yang sama-sama merangkak dari bawah pun karena rezekinya dikasihnya beda gitu. Termasuk mungkin dia ketemu lingkungan sosial yang beda, mungkin akhirnya suksesnya waktunya bisa beda-beda. Iya, setuju. Banyak juga istilah-istilah yang muncul ya. Tadi kan lo bilang soal isu mental health. Juga ada yang namanya, kita udah kenal lah, udah tahu toxic positivity. Toxic tapi kok positif? Ya, sebenarnya jadi toxic ketika satu kondisinya nggak tepat atau dikasihnya itu berlebihan. Nah, kalau ngomong bicara toxic positivity kan contohnya kayak gue lagi sedih. Iya. Gue lagi sedih. Gue lagi sedih. Patah semangat. Lagi patah semangat. Aduh Bill, gue patah semangat nih Bill. Kerjaan gue belum deal. Project postpone semuanya gitu ya. Terus teman lagi sedih, misalkan nih gue datang ke Mas Erwin. Udahlah, itu ntar pasti lewat kok. Gitu. Iya, Mas Erwin juga pasti tahu kalau itu akan lewat, tapi yang dibutuhkan saat itu bukan kata-kata positif dari gue kan, tapi lebih bagaimana kalau untuk orang-orang yang seperti itu bisa jadi yang lebih dibutuhkan adalah kemampuan kita buat denger keluh kesahnya gitu ya. Kita datang dan kita bantu orang ini dengan cara kalau Mas Erwin butuh, gue ada, jadi lu bisa kontak gue.
Kadang tuh orang-orang di kondisi terburuknya atau ketika dia lagi down, itu yang dibutuhkan adalah orang lain yang mau dengerin. Bukan, lo pasti Ketimbang- bisa, lo pasti lewat. Iya, ketimbang lu pasti bisa gitu. Itu toxic positivity. Iya, ketika diberikannya itu kan sebenarnya tujuannya untuk memotivasi. Iya. Bagus sebenarnya, adalah suatu hal yang positif gitu ya. Tapi ketika momennya nggak tepat, maka itu jadi toksik. Kalau Ini nggak ngerti gue sih. Iya. Akhirnya Mas Erwin merasa, kok lu gue lagi kayak gini lu malah bisa-bisanya lu ngomong kayak gitu. Bahkan mungkin merusak hubungan ya. Merusak hubungan jangan-jangan. Gue nggak mau lagi dah gitu. Karena kayaknya yang lagi gue butuh adalah misalkan Mas Erwin, kayaknya yang lagi gue butuh adalah lu Bill dengerin gue dulu ceritanya gitu. Iya, jangan dipotong. Jangan dipotong. Jangan dikasih. Lo pasti bisa, gue juga Iya. tahu gue pasti bisa. Gue cuma perlu temen untuk dengerin Betul. keluh kesah apa yang gue Kadang rasain. kadang gitu Mas. Kadang. Nah, berarti bisa dibilang kita udah lupain toxic positivity. Sekarang kita masuk lagi ke dalam positive psychology. Berarti ini adalah bagaimana membangkitkan minat yang optimis dong ya. Oke. Dalam mengaktifasi semua potensi dalam diri kita. Oke. Is it like that? Ya, menarik nih kalau arahnya mau dibawa ke arah optimisme dan juga mungkin lawannya pesimisme. Iya. Itu banyak orang yang mungkin terlalu memaksakan kalau segala sesuatu harus dilihat secara optimis gitu ya. Oh. Nah, ada kondisi atau istilahnya namanya unrealistic optimism, unrealistic pessimism gitu ya. Jadi ada hal-hal yang sifatnya nggak realistis gitu ya. Contoh? Terlalu optimis atau terlalu pesimis gitu ya. Sebenarnya pesimisme itu kadang Atau overthinking, no? Atau overthinking gitu ya. Overthinking tuh biasanya bagian dari kalau kita sudah cemas berlebih, terus kita juga nggak melakukan apa-apa, akhirnya yang terjadi cuma overthinkingnya ya, dipikirin terus gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita bicara di ranah optimisme, pesimisme, itu kan sebenarnya lebih ke arah bagaimana kita melihat sesuatu yang akan datang yang punya impact terhadap mentalnya kita, terhadap emosinya kita mungkin gitu ya. Dan itu kan nggak kelihatan, ibaratnya itu future lah. Gitu. Nah, kalau yang sifatnya unrealistic, optimisme misalkan unrealistic, jadinya dia terlalu melebih-lebihkan apa yang kira-kira ada di masa depan. Kayaknya terlalu yakin kalau masa depan itu sesuai sama ekspektasi yang sudah dia bangun. Over expectation. Over expectation. Berlebihan gitu ya. Atau kalau misalkan yang unrealistic pessimism gitu ya, jadinya dia melihat kalau yang ada di masa depan dia nggak mungkin bisa mencapai karena kekurangannya dia, karena Jadi kelemahannya ketakutan. dia. Jadi Dia- nggak ngelihat best self-nya dong. Iya, dia melupakan kalau ada hal yang sebenarnya bisa dia upayakan. Setidaknya untuk mengontrol apa yang sekarang ini dia bisa lakukan. Gitu. Problemnya kan kalau kita ngomong ekspektasi, itu larinya ke optimisme dan pesimisme itu. Yang kita lupa biasanya adalah sekarang ini kita mau ngapain, kita harus apa. Now. Now. The now. Iya, ibaratnya kalau porsi hidup gitu ya, porsi di pandangan hidup kan ada past gitu ya, ada future sama ada now. Nah, kebanyakan orang itu, bukan kebanyakan orang sih, tapi mulai semakin banyak orang yang livingnya bukan di present moment gitu, tapi mengingat-ingat masa indah Baper. yang zaman dulu gitu ya. Kayaknya dulu tuh saya bisa gini, dulu saya Dulu bisa begini, kenapa sekarang gini gitu iya. ya? Atau yang mungkin berangan-angan terlalu tinggi gitu ya. Halu salah satunya mungkin. Karena mungkin dia melihat social pressure-nya bisa jadi. Atau dia memang punya ekspektasi tinggi terhadap hal tertentu, which is kadang bagus. Tapi problemnya adalah kita punya future yang mau kayak gitu. Kita punya past yang seperti apa gitu ya. Nah, yang sekarang kita mau jalanin itu yang kayak gimana? Itu yang akan menentukan saya menikmati nggak masa ini? This present moment. Iya. Dengan positive psychology. Iya, Dengan mensyukuri apa yang kita punya, salah satunya. melakukan apa yang kita suka, Yes. mempunyai belief system yang positif, Iya. menerima diri, kemudian tahu bisa mengambil langkah-langkah antisipatif Iya. yang mungkin berpeluang untuk merusak sebuah interaksi kita dengan orang lain. Iya. Dan kita perlu terus meningkatkan kapasitas diri kita. Iya. Ini kan semua ada di dalam
yang kita udah bahas tentang positive psychology, betul ya Bill? Ada Betul. tambahan lain nggak tentang Betul. other trigger, other components or other elements about positive psychology? Kalau elemen di dalam positive psychology sebenarnya banyak banget, tapi kurang lebih yang tadi kita sudah bicarakan itu adalah hal-hal yang sebenarnya berkutat di seputar positive psychology gitu. Nah, salah satu yang mungkin populer gitu ya, dipelajari orang-orang, terus juga kalau mungkin teman-teman yang nonton sudah tahu salah satu influencer yang bergerak di bidang mindfulness gitu ya, Mas Aji, yang ngajarin buat meditasi, buat mindful gitu ya. Itu adalah salah satu dasar yang mungkin bisa dipakai dan banyak dipakai, diterapkan di banyak peristiwa, di banyak kondisi gitu ya. Di banyak orang juga itu bisa diterapkan bahwa kalau mau punya kesehatan mental yang lebih baik dengan menolong diri sendiri adalah salah satunya dengan mindfulness itu. Nah, prosesnya adalah dari kita menerima dulu gitu ya. Kita aware dulu apa yang ada di diri kita bisa terima, terus kita berproses dengan apapun yang kita punya gitu ya. Dan sekarang mau melakukan apa dengan segala yang kita punya, itu kurang lebih adalah gambaran si mindfulness yang banyak jadi dasar untuk kiblatnya positive psychology. Gue setuju bahwa awareness itu kan mindfulness ya. Iya. Betul nggak sih Bill? Awareness tuh part of mindfulness. Iya, Kalau orang yang mindful, ya betul Iya. banget. Orang yang mindful akan aware. Iya, jadi aware itu kan core-nya. Yes. Kalau orang aware, dia bisa lebih mindful kan. Betul. Kalau orang nggak aware, jadi gila sendiri gitu. Apalagi lihat social pressure yang begitu Iya. banyak. Iya. Gue punya pendapat menurut gue ya. Tolong dikoreksi kalau kurang tepat atau salah. Tentang self love. Iya. Menurut gue self love tuh nggak boleh kebanyakan. Takutnya Menurut gue. narsistik gitu. Iya. Karena kayak mengacu ya. Iya. Mungkin situasi yang dihadapi oleh seseorang tidak menyenangkan. Akhirnya membuat dia lebih baik daripada gue tidak bisa attach and embrace my situation. Jadi gue mencintai diri gue sendiri aja deh. Karena cuma gue yang lebih mencintai diri gue. Tapi kalau itu diakumulasi terus menerus, yang gue amati orang kemudian hanya melihat dirinya, nggak punya awareness untuk Orang lain. Betul. Jadi kayak ibaratnya me, myself, and I gitu aja. Yes, jadi tend to be more self-centered. Iya. Karena they don't have that self awareness. Atau mungkin juga kayak si narcissistic narcissistic yang terlalu mengakui ketampanan dirinya. Iya. Gitu. Betul nggak sih gitu, Bill? Kalau self love itu akhirnya bisa menjadi racun kalau terlalu banyak. Oke. Kalau itu sebenarnya sorry kalau misalkan gue mungkin nggak bisa bicara banyak soal narsisistik karena nggak banyak jurnal yang gue pelajari soal itu. Tapi kayaknya mungkin arahnya bisa ke sana gitu ya. Terlalu mencintai diri sendiri sampai akhirnya lupa kalau ada orang lain, lupa kalau kita juga butuh orang lain gitu ya. Tapi terkait dengan self love mungkin yang harus jadi perhatian kalau menurut gue adalah di kondisi mana kita harus self love. Dan juga si self love-nya ini udah pasti kan ibaratnya semua yang berlebih itu jelek gitu ya. Nah, si self love-nya ini contoh misalkan saya punya kesehatan yang buruk gitu ya. Karena misalkan saya adalah orang yang sorry buat semua orang yang mungkin punya masalah self love dengan kondisi fisiknya gitu ya. Mungkin saya orang yang gemuk. Atau jangan-jangan saya orang yang kurus jadi kelihatannya kayak nggak kenapa-napa gitu ya. Dan saya nggak peduli orang mau bilang oh lu kurus, oh lu gemuk gitu ya. Harusnya lu lebih kurus, harusnya lu bisa lebih berisi gitu kalau kata orang lain. Terus saya self love berlebih, saya menjudge diri saya ya nggak apa-apa. Saya gemuk, yang penting saya nyaman dengan tubuh saya. Nggak apa-apa saya kurus, yang penting saya nyaman dengan tubuh saya. Kalau kita terlena tapi kita melupakan sisi misalkan kesehatannya gitu ya. Contoh orang-orang kurus banyak yang sebenarnya skinny fat ya istilahnya kalau nggak salah. Artinya punya masalah juga sama kesehatan. Atau orang-orang yang gemuk yang juga ternyata sebenarnya punya masalah sama kesehatannya tanpa dia sadari gitu. Kalau dia punya masalah kesehatan, artinya kan si self love ini kalau sudah berlebih kita jadi buta soal unsur lain yang apapun. Iya. Iya, jadi kembali lagi bahwa awareness akan membantu kita untuk bisa berpikir dan bertindak
jalur mana yang kita mau ambil. Mm-mm. Tentunya yang kita omongin hari ini adalah tentang positive psychology. Itu yang akan membuat kita menjadi lebih bahagia, Betul. lebih happy, Betul. menerima diri. Betul. Betul. Dimulai dari menerima diri, kemudian kita punya at the end tuh targetnya adalah compassion. Compassion gak cuma terhadap diri sendiri, tapi juga terhadap orang lain. Gairah bergairah. Compassion ini lebih ke compassionate jatuhnya. Jadi kita punya perhatian gitu ya, punya ulas asih terhadap diri sendiri dan orang lain. Karena kita mulai dari aware dan kita bisa accept diri sendiri, maka kita bisa compassionate terhadap diri sendiri. Jadi kita tahu apa yang kita lakukan gitu ya untuk diri kita sendiri, ataupun juga dengan orang lain gitu ya. Kita bisa nerima lingkungan sosial kita tuh seperti itu, dan kita jadinya bisa compassionate gitu ya, secara pure dari hati kita. Kita mau ngapain terhadap diri sendiri, kita mau ngapain terhadap lingkungan sekitar gitu. Thank you Bill, bagus banget. Bill, di depan lo ada buku, boleh dicoret-coret, ditulis-tulis. Oke. Komentar tentang ngobrol-ngobrol kita atau this present moment. Silakan Bill, ada spidol warna-warni, bisa lo tulis-tulis sambil Billy mencoba untuk menarasikan dan mengartikulasikan dan men-sketch atau menuliskan sesuatu di buku ini. Saya kembali ingin mengingatkan kepada teman-teman dari hasil diskusi kita hari ini, tidak ada salahnya buat kita untuk stop and think. Stop and think. Berhenti sejenak, berpikir, gue tuh udah ngerjain apa ya? Gue udah ngelakuin apa ya? Apa sih yang ada dalam diri gue? Kita tulis tuh positif-positifnya, negatif-negatifnya, apa yang ada yang kita rasain, mungkin juga termasuk bagaimana relasi kita dengan orang lain dan segala macam. Itu alangkah bagusnya tuh ditulis tuh. Karena yang saya tahu kalau ditulis akan meningkatkan kesadaran kita jauh lebih tinggi. Seperti yang tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Billy. Dan ketika kita udah menulis semuanya, kita kemudian akan sadar dan menerima self-acceptance yang tadi juga Billy katakan. Dan kemudian kita bisa mengambil hal-hal atau membuat sebuah habit, kebiasaan-kebiasaan yang baru yang perlahan-lahan akan membuat kita menjadi lebih baik dan kemudian akan menurunkan atau menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang tadi udah kita tulis. Atau kebiasaan buruk yang mungkin agak sulit dihilangkan, tapi setelah ditulis kita punya positive psychology yang dapat membuat kita lebih antisipatif, menghindari situasi tersebut, dan kemudian menuju kepada our best self. Hari ini kita belajar banyak juga dari seorang Billy Ferdinand yang membantu kita untuk punya positive mindset, positive psychology, dan pada akhirnya ya apapun yang kita jalani dalam hidup harusnya kita bisa menentukan, are you want to be happy, or you want to be grumpy, or you want to be sad. Kalau saya mau memilih menjadi orang yang bahagia apapun yang saya punya. Cia, gitu dong, asik. Gue jadi penasaran Billy nulis apa nih. Udah ditulis. Bill, coba bacain Bill apa yang lo tulis, Bill. Yang gue tulis lebih ke terima kasih gitu ya. Bacain dong, bacain. Thanks for the great talk and discussion time. Untuk Mas Erwin, be yourself, stay positive, be happy. Thank you Billy. Bill, gue Thank juga you. punya statement seru nih. Lo Apa nih? ikutin ya. So we have to think right, do right, and speak right. Asik. Gimana? Think right, do right, do right, and speak right. speak right. Asik. Asik. Oh, harus ada asik ya? Asik. Oke, asik. Asiknya pakai Z. Asik. 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 Thank you Bill. Oke, thank you.